Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi. Kembali lagi di Literasi Channel, mana kita akan terus menggelar perlombaan menulis mingguan dengan hadiah dan diikuti secara gratis. Selain perlombaan menulis, juga kita melakukan review, bedah film, diskusi, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Nah, oleh karena itu jangan lupa subscribe, share, dan like konten-konten di Literasi Channel. Hari ini kita akan mereview satu buku yang berdasarkan dari kisah nyata, yaitu Rasputin Dokter. Rasputin Dokter ini adalah cerita dari kerajaan Rusia, Imperium Rusia pada zaman dahulu di sekitaran 1920-1917 ke bawah, yang mana pada masa tersebut Rusia, masih namanya Rusia, sedang berada dalam peperangan, di mana peperangan yang paling besar pada saat itu melawan Jerman. Dan kondisi Rusia pada saat itu tengah mengalami keterpurukan karena kekurangan bahan pangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Imperium Rusia pada saat itu yang dipimpin oleh Tsar Nikolai II, yang mana Tsar Nikolai II ini memiliki istri Tsarina Alexandra. Mereka berasal dari Wangsa Romanov, salah satu wangsa raja di Rusia. Nah, di tengah goncangan negara tersebut ada sosok yang sangat begitu penting pada masa itu, adalah Grigori Rasputin, seorang biarawan, atau lebih tepatnya itu seorang cenayang. Dia mampu melihat masa depan, mampu menyembuhkan orang sakit, sebagaimana anak dari Tsar Nikolai itu mampu disembuhkannya, sehingga dia mendapatkan kepercayaan dari kerajaan Rusia pada saat itu. Nah, kepercayaan tersebut membuat dia memiliki akses di kerajaan yang sangat besar. Dia mendapatkan berupa harta kekayaan, dan kemudian bisa merekomendasikan menteri-menteri yang dijadikannya sebagai kepentingan posisi dari Grigori Rasputin sendiri. Selain itu, dia juga bisa merekomendasikan kepada raja ataupun kepada pihak-pihak yang berwenang mengenai pemindahan tentara-tentara yang sedang berperang. Dia memiliki sebuah surat sakti yang dapat digunakan apa saja, yang mana orang-orang sering berdatangan ke kediaman dari Grigori Rasputin ini. Nah, Grigori Rasputin ini meskipun dia seorang biarawan, namun dia telah memiliki seorang istri. Kalau di Katolik mungkin biarawannya itu tidak menikah, tapi Rasputin ini berbeda. Dia memiliki seorang istri dan beberapa orang anak. Ada 2 orang anak yang dibawanya ke ibu kota Imperium Rusia pada saat itu, yaitu Petrograd. Nah, salah satu anaknya yaitu Maria yang lahir di Siberia, merupakan
tokoh dalam novel ini. Dialah yang menceritakan bagaimana kejadian pada saat Rusia masih berbentuk sebagai kerajaan dan melibatkan ayahnya saat itu. Lalu pada awal dari cerita ini sebenarnya Maria atau nama aslinya itu Matroyanov itu cukup kagum dengan ayahnya. Tapi seketika ada seseorang istri dari tentara yang mana suaminya sedang berperang meminta bantuan dari Grigori Rasputin agar suaminya itu dapat dipindahkan ke tempat yang lebih aman dari peperangan tersebut. Namun Maria melihat ayahnya sendiri menggoda istri prajurit tersebut, dan demi suaminya istri prajurit itu rela mengorbankan harga dirinya agar mendapatkan surat dari Grigori Rasputin. Nah, maka saat itu sebenarnya sudah banyak yang menyebut Grigori Rasputin ini sebagai biarawan cabul ya, karena perbuatannya memang sangat nyeleneh dan sering sekali bergonta-ganti pasangan. Lalu selain dia memiliki akses yang luar biasa di kerajaan, dia juga banyak dibenci oleh birokrat-birokrat dan politikus-politikus di kerajaan Rusia pada saat itu. Nah, sehingga terjadilah intrik-intrik dan beberapa kali mencoba membunuh dari Grigori Rasputin ini. Setelah beberapa kali percobaan pembunuhan, Grigori Rasputin ini tidak kunjung mati. Nah, hingga pada akhirnya dia mati setelah dilakukan penembakan berkali-kali oleh salah satu musuh politik dari Grigori Rasputin dan Tsar Nikolai, yaitu Yusupov. Yusupov ini dengan kejam membunuh Rasputin dan membuangnya ke sungai. Saat ditemukan, Rasputin 2 hari setelah dibuang di sungai, barulah Grigori Rasputin ditemukan dan pihak kerajaan Rusia langsung melakukan penyelidikan. Namun tidak berapa lama setelah itu, pada tahun 1917 terjadilah revolusi. Terjadi revolusi yang pertama pada tahun itu, yaitu karena revolusi tersebut terjadi karena kekurangannya pasokan makanan. Diawali dengan demonstrasi besar-besaran sehingga turunlah Tsar Nicholas II pada tanggal 28 Februari. Nah, pemerintahan sementara berusaha mengembalikan ketertiban dan membentuk komisi luar biasa penyelidikan untuk investigasi tindakan melanggar hukum oleh menteri dan orang lain yang bertanggung jawab dari rezim Tsar. Pada saat Agustus, keluarga bekas kekaisaran dibuang ke Siberia, yaitu tempat dari Grigori Rasputin tadi. Dan sebenarnya mereka dibuang ke Siberia, pada akhirnya mereka dibunuh satu keluarga, sehingga tamatlah generasi Romanov, wangsa Romanov menjadi raja pada saat itu. Namun tidak sampai di situ, ternyata Vladimir Lenin yang kita ketahui sebagai pemimpin revolusi kaum Bolshevik melakukan revolusi Oktober pada tahun itu juga. Dan
Sejak dipimpin Vladimir Lenin, barulah Rusia menjadi Uni Soviet dengan menggabungkan beberapa negara-negara untuk bersatu dan jadilah Uni Soviet, sampai pada akhirnya kembali ke Rusia saat dipimpin Mikhail Gorbachev yang melakukan kebijakan perestroika pada tahun 1989 sampai 1990 kalau tidak salah, dan kembali lagi ke nama Rusia tapi tidak dalam bentuk kerajaan, yaitu Rusia yang sekarang ini. Inti dari buku ini yaitu kejahatan terhadap Rasputin dan keluarga kerajaan setelah dilakukannya revolusi pada Februari 2017. Dan selain itu juga nilainya yakni bagaimana seorang anak perempuan ingin menyelamatkan ayahnya, yang mana anaknya itu sendiri mengetahui ketidakbenaran dari ayahnya tersebut. Namun dia tetap ingin menyelamatkan ayahnya dari upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh politik Tsar dan ayahnya itu sendiri. Demikianlah review dari buku Rasputin Dokter ini, yang mana buku ini diceritakan sepenuhnya oleh anak dari Grigori Rasputin itu sendiri, yang ditulis oleh Robert Alexander. Nah, yang terakhir kami ingin menyampaikan bahwa giveaway yang kedua dengan tema pahlawan di sekitar kita akan berakhir pada tanggal 10 November 2020. Maka dari itu diharapkan kepada yang gemar menulis cerita mini ataupun yang gemar berliterasi untuk dapat mengirim karya cerita mininya ke email literasif2020@gmail.com. Demikian kami sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.